Percayalah, Tuhan adalah Tuhan atas masa depan. Tuhan adalah Tuhan masa depan. Ketika Tuhan bicara kepada saudara, dia selalu bicara tentang masa depan. Tuhan nggak pernah bicara tentang masa lalu. Sejak awal manusia diciptakan untuk masa depan. Manusia diciptakan untuk memandang ke depan. Manusia diciptakan untuk berpikir ke depan, untuk melangkah ke depan. Betul, saudara? Iblislah yang suka menolehkan kepala saudara ke belakang. Iblis kalau bicara selalu bawa saudara ke belakang, tapi Tuhan selalu bawa saudara ke depan. Nah, kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saudara, saudara akan dibawa Tuhan terus untuk menuju masa depan. Engkau tidak akan tertarik lagi untuk menoleh ke belakang. Saya ngomong sekali lagi, engkau tidak akan tertarik lagi untuk menoleh ke belakang. Engkau hanya mau maju, tidak mau mundur. Dan engkau juga tidak akan berjalan di tempat. Tidak akan. Orang yang mengikuti kepemimpinan Tuhan pasti ada langkah maju. Dia terus maju, terus maju, dan terus maju, dan terus maju. Dia nggak bisa mundur dan juga nggak bisa jalan di tempat. Dia terus naik, terus naik, terus naik, dan terus naik, nggak bisa turun dan nggak bisa naik turun. Pokoknya kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan, saudara cuma punya satu gigi maju, nggak ada gigi mundur. Saudara cuma bisa maju, nggak bisa mundur-mundur. Kalau mengikuti kepemimpinan Tuhan. Bahkan sekalipun ada badai dalam kehidupan saudara, saudara akan tetap maju. Kadang-kadang ada masa dalam hidup kita di mana kita rasa kok kayaknya stagnan. Kok kayaknya kita jalan di tempat. Padahal sebetulnya itu jalan maju, saudara. Saudara aja yang nggak tahu. Yusuf beberapa tahun jadi budak di Mesir. Kelihatannya dia jalan di tempat, tapi ternyata dia jalan maju. Jadi pengurus rumah Potifar. Lalu setelah itu dia dimasukkan ke dalam penjara selama 3,5 tahunan. Sepertinya tidak ada kemajuan di penjara, tapi dalam roh dia terus maju. Buktinya apa? Setelah selesai masa penjara, dia langsung lompat ke istana. Bahkan badai dalam hidup saudara seringkali mempercepat langkah saudara untuk maju. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, badai tidak akan menghalangi langkah saudara untuk maju. Badai justru mendorong saudara untuk jauh lebih maju. Saudara percaya? Nah, saya kasih contoh buat saudara dalam Markus pasal 4 ayat 35. Judulnya apa? Wah, angin ribut. Angin ribut ini harusnya menakutkan nih. Kayak corona. Boleh kita namakan angin ribut corona diredakan. Haleluya. Sudah di situ semua? Nah, kita baca. Pada hari itu, waktu hari sesudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Siapa yang berkata? Yesus. Apa yang Yesus katakan? Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Artinya maju. Dari sini ke seberang. Itu langkah maju, saudara. Betul? Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi Yesus ada bersama dengan mereka di dalam perahu. Karena mereka mengikuti kepemimpinan Yesus. Inisiatif siapa untuk bertolak ke seberang? Yesus. Mereka mengikuti perintahnya Yesus untuk bertolak ke seberang. Ini artinya mereka mengikuti kepemimpinan Yesus, betul? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di puritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini perkataan yang salah karena Yesus selalu peduli. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yesus ada bersama dengan mereka mau bertolak ke seberang, betul? Lalu ada badai, ada angin ribut. Yesus dibangunkan, Yesus meredakan semuanya. Diam, tenanglah. Seketika itu juga semua tenang. Oke? Semua tenang. Badainya berlalu. Betul? Kalau saudara mengikuti kepemimpinan Yesus, nggak perlu takut terhadap badai.
karena badai pasti berlalu. Haleluya. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara baca dalam pasal selanjutnya, ayat yang pertama. Baca sama-sama saya pasal 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di mana? Di seberang. Tadi tujuannya kemana? Ke seberang. Setelah badai berlalu, tahu-tahu mereka sudah ada di seberang. Dalam pikiran saya, jangan-jangan mereka itu menyeberang dari sini ke sana butuh waktu berapa jam atau berapa hari. Tapi perahunya didorong oleh angin ribut, tambah kenceng saudara. Yang harusnya butuh waktu seharian mungkin, ini cuma 1 jam udah sampai di seberang. Gara-gara ada angin ribut. Jadi kalau saudara bersama dengan Yesus, mengikuti kepemimpinan Yesus, karena kalau saudara mengikuti kepemimpinan Yesus, artinya Yesus yang berjalan di depan saudara. Yesus ada bersama dengan saudara. Jangan pernah takut terhadap badai, karena badai justru mempercepat langkahmu untuk maju lebih cepat lagi. Maju lebih jauh dan maju lebih cepat. Betul saudara. Tahu-tahu mereka sudah sampai di seberang setelah badainya berlalu. Lebih enak begitu ya saudara ya. Cuma kadang-kadang waktu saudara mengalaminya nggak enak. Cuma badainya cuma beberapa waktu, Yesus tenang, diam, tenanglah. Badainya tenang, tahu-tahu kita sudah ada di seberang. Lebih enak kayak gitu ya? Mau ya yang kayak gitu? Mau ya? Semoga kamu mengalaminya. Jadi dalam Yesus, badai itu, angin ribut itu justru akan mendorong hidup saudara jadi lebih cepat sampai ke seberang. Tapi kalau tidak bersama dengan Yesus, maaf kalau saya harus berkata, badai akan merusak hidupmu. Badai akan menghancur leburkan perahumu. Badai akan memporak-porandakan semua yang engkau punya, yang engkau ada, dan tempat engkau bergantung. Karena itu ikuti kepemimpinan Yesus dalam hidupmu.